Hello, welcome to my YouTube channel. This is Yuli. Pada kesempatan kali ini, aku mau bahas tentang how to deal with conflict. Gimana sih cara kita menghadapi konflik dengan memperbaiki style berkomunikasi kita dengan orang lain. Seperti itu, karena as a human being, ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, baik itu dengan family, partners, kolega, atasan, bahkan organisasi tempat kita bernaung, kita tidak bisa pungkiri gitu ya, kok potensi terjadinya konflik gitu. And that's naturally occurs gitu, karena memang tiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda. Hal ini bisa dari pengalaman hidup yang pernah dia alami, atau dari nilai-nilai yang dia bawa dari keluarganya, terus juga bisa juga dari faktor biologis, yaitu genetik, seperti itu. Ditambah lagi perbedaan kepentingan, perbedaan kebiasaan seperti itu, atau juga bisa dipicu oleh intonasi tinggi yang diucapkan oleh orang lain gitu. Hal ini jika terus dilakukan gitu, artinya seseorang yang punya kebiasaan ngomongnya itu dengan volume yang tinggi gitu, maksudnya jadi bikin orang lain tuh ikutan emosi gitu. Jadi orang yang sering dibentak, dicaci maki kayak gitu, tiba-tiba meledak, burst in one action gitu, akhirnya chaos kayak gitu. Jadi hal ini juga berpotensi terjadinya konflik seperti itu. Jadi penting banget ya buat kita itu yang sering banget interaksi dengan orang lain itu harus bisa memahami style-style yang patut untuk kita lakukan saat berkomunikasi. Nah, ada 3 tipe dalam berkomunikasi yang patut kita ketahui. Yang pertama yaitu agresif gitu. Kalian pernah gak sih ketemu sama tipikal orang yang agresif gitu? Jadi dari cara bicaranya dia aja tuh, dia menganggap his or her value itu above others gitu. Jadi dia tuh menganggap dirinya tuh lebih tinggi dibanding orang lain, dan dia lebih mementingkan kepentingan dirinya supaya dirinya tuh nggak tersakiti gitu. Jadi sebelum orang lain menyakiti hatinya dia duluan menyakiti orang lain kayak gitu. Dan dia ini selalu memberikan kesan negatif yang mendalam gitu. Jadi ya dari nada suara, intonasinya, dan volumenya itu tinggi kayak gitu. Dia nggak mau kalah dengan orang lain dan menganggap memang orang lain itu harus patuh terhadap dia gitu. Jadi superioritasnya tuh tinggi kayak gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa orang yang sudah di level tertentu merasakan sindrom tersebut gitu, atau kita lebih tepatnya juga bisa mengatakan hal ini sebagai Queen Bee Syndrome seperti itu. Dan ini tuh bahaya banget ya, karena dia bisa menutupi keraguan dirinya dan rasa bersalahnya dia gitu. Jadi in one action ya, dia tiba-tiba tuh bisa marah, bisa lancang bicaranya, dan tiba-tiba tuh kemudian menyesal kayak gitu. Dan yang kedua yaitu style di assertive kayak gitu. Jadi assertive ini adalah orang yang mampu mengekspresikan her true feelings gitu. Jadi ketika kalian marah ya kalian menunjukkan rasa marah tapi in a good way kayak gitu. Ketika kalian berbeda pendapat dengan orang lain ya kalian berani untuk menunjukkan hal itu. Jadi kalian ketika sudah berada di level assertive ini, congratulations, karena kalian punya self concept yang baik. Kalian memahami diri kalian sendiri dengan sebaik mungkin kayak gitu. Jadi ketika kalian berbicara itu pun dengan intonasi yang emang conversational good gitu. Jadi nggak yang orang yang meledak-ledak atau seperti apa. Jadi dia tuh pembawanya juga comfortable gitu, santai kayak gitu, dan memang bicaranya juga ya sepatutnya orang ngobrol kayak gitu. Dan dia juga menganggap her or his rights, haknya dia juga equal sama yang lain, dan dia tidak ada niat ketika berbicara tuh ingin menyakiti orang lain gitu. Jadi dia merasa ketika berbicara itu ya harus sama adil, sama rata gitu. Jadi tidak ada yang tersakiti begitu. Dan yang ketiga itu adalah typical style-nya adalah non-assertive atau pasif gitu. Orang yang pasif atau non-assertive ini dia cenderung merasa his or her value itu di below others gitu. Jadi dia merasa level value-nya itu di bawah orang lain gitu. Jadi lebih kurang percaya diri untuk berkata apa yang ingin dia katakan. Jadi dia tuh sering kali kesempatan ketika
dia diberikan kesempatan untuk bicara, seringkali tuh lost gitu aja gitu kesempatannya, karena dia kurang bisa menyuarakan apa yang ingin dia katakan gitu. Dan ini tuh sayang banget ya gitu. Jadi dan kemudian menyesal gitu karena dia nggak berani menyuarakan apa yang ingin dia katakan, terus akhirnya dia menyesal. Dan ini tuh takutnya tuh sering kali dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin niat jahat ke dia gitu, karena dia tuh let others untuk mengotorisasi dirinya sendiri kayak gitu. Dan ini bahaya banget ya. Jadi dia tuh ya kurang bisa memahami apa yang ingin dia lakukan atau dia rasakan kayak gitu. Dan ini mungkin bisa juga terjadi karena pengalaman hidup yang pernah dia alami, ya mungkin pengalaman yang kurang menyenangkan akibat mungkin bullying atau dari mental block yang pernah dia rasakan kayak gitu. Akhirnya dia tuh kurang bisa untuk bersuara gitu. Jadi apa yang ada di pikiran dia dan apa yang ingin dia ucapkan tuh seringkali tuh nggak sinkron kayak gitu. Dan lalu dari ketiga tipikal tersebut gitu, yang paling baik dan memang harus kalian lakukan itu ya memang yang tipikal yang asertif gitu. Dari ketiga tipe style berkomunikasi tersebut, kelihatan kan perbedaannya itu kontras banget gitu. Kebayang gak sih kalau kalian tuh melihat tipikal orang yang agresif bertemu dengan orang yang non asertif atau pasif gitu. Jadi takutnya tuh yang satu menuntut untuk dipenuhi atau dipatuhi, dan yang satu lagi itu ya let others untuk mengotorisasi dirinya gitu kan. Jadi yang ini tuh kasihan sih, mungkin kalau kelamaan dia pendam sendiri itu bisa menyebabkan ya dia menyakiti dirinya sendiri gitu, karena dia tidak bisa bersikap tegas untuk menolak sesuatu yang unreasonable yang orang lain paksakan terhadap dirinya kayak gitu. Jadi sikap terbaik yang harus kita tampilkan itu ya being assertive. Makanya ada kasus ketika seseorang karyawan gitu ya, let's say ya dia punya good performance, kinerjanya baik dengan skill set yang mumpuni gitu, terus tiba-tiba tuh he got fired gitu dari bosnya karena di suatu momen ketika dia sudah merasa di dalam 1 minggu full ini memberikan performance terbaiknya dia gitu, sampai akhirnya mungkin si bos ini ngeliat si anak ini patuh-patuh aja gitu kan. Jadi in one day gitu dia tiba-tiba dikasih tugas harus overtime kayak gitu, cuman karena si karyawan ini merasa kok jadi apa namanya tiba-tiba kayak keenakan nih si bos ini gue layanin terus gitu kan. Akhirnya dia meledak lah di satu momen gitu. Jadi tiba-tiba ya dia tidak bisa mengontrol dirinya, terus jadinya ya dia melawan bosnya gitu. Dan padahal ya ini sayang banget sih karena dia sudah memberikan kontribusi terbaiknya kayak gitu. Dan mungkin itu salah satu case ya di luar sana yang disebabkan oleh sifat style berkomunikasinya yang salah gitu ya. Mungkin bisa aja dia memberikan pengertian kepada bosnya bahwa ya untuk hari ini mungkin bisa aja kan dia minta remote dikerjakan dari rumah kayak gitu. Dan dari contoh case tersebut gitu, sebetulnya yang diperlukan itu ya memang hanya effective assertive response gitu. Kalian harus mampu untuk memberikan penjelasan yang clear, kenapa kalian nggak mau, kenapa kalian ingin melakukan hal tertentu, kenapa kalian menolak, kenapa kalian ya seperti itu gitu. Jadi jangan melulu dikontrol di luar diri oleh sesuatu di luar diri kalian gitu. Jadi dari situ juga kita harus paham tentang diri kita sendiri begitu. Jadi ya hal ini juga membuat diri kita merasa apa ya, terpuaskan gitu, our integrity, our self esteem kita gitu nggak terinjak-injak seperti itu. Namun sayangnya gitu, nggak semua orang tuh bisa melakukan assertive atau bersikap tegas kayak gitu. Jadi karena terbiasa melakukan hal-hal yang
disuruh atau diperintahkan oleh orang lain gitu. Mungkin bisa juga karena kurangnya inisiatif kayak gitu. Tapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengasah skill being assertive style kita gitu. Yaitu yang pertama adalah meningkatkan eksistensi kehidupan kalian gitu. Jadi kalian lebih aktif lagi terlibat di dalam kehidupan, mencari tahu tentang hal-hal baru, pengalaman baru. Intinya kalian lebih menikmati hidup kalian setiap menit, setiap jam, kayak gitu yang kalian rasakan tuh. Dan dengan cara begini, kalian bisa mempercayai penilaian diri Anda sendiri gitu. Jadi kalian juga bisa sharing dengan orang lain dengan baik, seperti hal simple ya, kayak misalnya kalian beli coklat untuk diri kalian sendiri, atau beli makanan enak yang kalian sukai, atau kayak beli reward hadiah apa gitu yang kalian idam-idamkan selama ini, kayak gitu, untuk diri kalian sendiri yang sudah berbuat baik dan bekerja dengan sangat baik kayak gitu. Terus yang kedua, yaitu dengan meningkatkan rasa trust kalian terhadap orang lain gitu. Jadi mungkin in another case gitu, mungkin bisa juga ya disebabkan kurangnya seseorang itu bisa assertif itu karena ada mental block juga mungkin yang dia pernah rasakan dari pengalaman hidupnya, sehingga dia mengalami yang namanya trust issue gitu. Jadi yang kedua ini penting untuk bisa meningkatkan rasa trust kepada orang lain itu. Caranya itu dengan berani menyuarakan perbedaan pendapat di depan para oposisi yang mayoritas gitu. Jadi ya ngobrol aja gitu di depan orang-orang yang berbeda pendapat, ya nggak apa-apa gitu. Terus juga bisa juga menunjukkan dengan tindakan bahwa ya Anda bisa memilih jalan hidup yang terbaik buat diri Anda sendiri dengan menolak permintaan atau ajakan atau suruhan yang tidak masuk akal ya, tanpa kita minta permission kepada orang lain kayak gitu ya. Kita bisa menunjukkan kalau kita tuh bisa melakukan arahan atas diri kita sendiri kayak gitu. Terus juga kita berani tegas ketika kita diperlakukan tidak adil, dan selanjutnya ya kita berani untuk berbicara tentang apa yang keyakinan diri kita atau filosofi hidup kita berani menyuarakan hal itu terhadap orang lain kayak gitu. Itu bisa juga meningkatkan rasa trust kepada orang lain gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan meningkatkan keterbukaan Anda terhadap pengalaman baru gitu. Jadi ya bisa mencoba games baru, hobi baru kayak gitu, mengambil kursus tertentu yang selama ini belum pernah dilakukan. Dengan kita bersikap asertif, ini akan membawa dampak positif buat kehidupan kita, karena dengan bersikap tegas terhadap diri kita dan orang lain, kita bisa mampu untuk mengkomunikasikan kebutuhan, keinginan, dan perasaan kita dengan jelas gitu, dan dapat meningkatkan kepercayaan diri kita juga gitu, tanpa kita menyalahgunakan hak atau kepentingan orang lain begitu. Dan ini pun juga sebagai alternatif dari perilaku pasif, agresif, ataupun manipulatif seperti itu. Dan jika kita bisa bersikap tegas, kita akan melihat kesalahan secara positif dan melihatnya sebagai suatu kesempatan untuk belajar berbuat lebih baik lagi di lain waktu. Dan juga bersikap asertif juga berarti kita menerima bahwa tidak semua orang di dunia ini itu care dan perhatian ataupun ingin bersikap baik terhadap diri kita gitu. Jangan-jangan orang lain itu deketin Anda cuman ingin mengeksploitasi diri Anda atau mengambil sesuatu yang dia butuhkan kayak gitu. Jadi orang-orang yang manipulatif itu sangat terobsesi oleh orang-orang yang kurang tegas gitu, orang yang non asertif gitu. Itu sangat bisa untuk dimanfaatkan oleh orang lain begitu. Dengan bersikap asertif ini mampu untuk mengembangkan kemampuan untuk melihat ya, ketika Anda dilecehkan atau direndahkan oleh orang lain, Anda tahu bagaimana caranya untuk menghadapi kritik dan eksploitasi yang tidak adil. Alright, mulai sekarang kalian luangkan waktu untuk mencatat perasaan
apa yang Anda rasakan terhadap diri kalian sendiri, kemudian lakukan apa yang ingin Anda lakukan terhadap perasaan itu, gitu. Lalu belajar untuk bersikap asertif. Kalian mampu untuk bersikap tegas, firm terhadap diri kalian sendiri, karena ini adalah pelajaran hidup, pendidikan untuk kalian menjalani kehidupan, untuk menjadi manusia seutuhnya, menjadi diri kalian sendiri dengan cara yang jauh lebih manusiawi. Dan pesanku sih untuk tipikal yang agresif kayak gitu, mulai dari sekarang kalian juga harus bisa untuk lower your ego gitu, harus mampu untuk engage dengan orang lain, harus merasa ya equal dengan orang lain. Karena kalau kalian terus-menerus bersikap agresif, menganggap orang lain itu harus mematuhi apa yang ingin kalian lakukan, kayak gitu ya, terus-menerus menuntut, demanding seperti itu, hal itu justru akan menjatuhkan diri kalian sendiri gitu. Lambat laun tuh ya kalian akan kehilangan nama baik kalian, reputasi kalian, ataupun harga diri kalian, dan itu sangat merugikan seperti itu. Dan hopefully video ini bisa bermanfaat buat kalian yang sudah menonton. But thank you for watching. Hopefully you have a nice day. Bye.